Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Maulani Mutiarani sebagai dosen pengampu basis data. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Petica dengan NIM 2102909 sebagai moderator. Selanjutnya, saya Mutiara Alia Natasha dengan NIM 21029166. Saya Mutia Farina dengan NIM 21029094. Saya Nurul Tafiani dengan NIM 21029170. Saya Ramina Alifa dengan NIM 21029038. Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan database tentang laundry. Baiklah, untuk soalnya yaitu carilah suatu kasus atau masalah dalam bidang apapun, misalnya rumah sakit, perusahaan, dan lain-lain, kasus yang belum pernah dibahas di kelas sebelumnya. Yakni kami di sini menggunakan kasus laundry. Untuk soalnya itu seorang pelanggan dengan atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email pelanggan, dan alamat pelanggan melakukan transaksi, yakni atributnya ID transaksi, ID karyawan, ID pelanggan, tanggal transaksi, total transaksi, dan net transaksi yang akan diproses oleh karyawan, yakni ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon. Setelah itu, karyawan melakukan rincian laundry, yakni ID transaksi, ID jenis, berat barang. Yang kemudian karyawan tersebut menginformasikan jenis barang, yaitu di sini ada nama barang, ID jenis, tarif, lama cuci, keterangan, dan berat barang kepada pelanggan. Yang kedua, tentukan enterprise, entitas, atribut, elemen kunci, buatkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini enterprise-nya itu laundry, entitasnya itu karyawan pelanggan, terus transaksi, rencana laundry, dan jenis barang. Untuk atributnya, atribut dari pelanggan yakni ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email pelanggan, dan alamat pelanggan. Untuk yang transaksi, atributnya itu ID transaksi, ID karyawan, ID pelanggan, tanggal transaksi, total transaksi, dan net transaksi. Untuk atribut dari karyawan yakni ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon. Untuk atribut rincian laundry yaitu ada ID transaksi, ID jenis, dan berat barang. Untuk atribut dari jenis barang yaitu nama barang, ID jenis, tarif, lama cuci, keterangan, dan berat barang. Di sini kami membuatnya dalam bentuk tabel, yaitu enterprise-nya itu enterprise laundry, dan entitas karyawannya yaitu kami bagi 3 tabelnya, itu ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon. Sesuai dengan atributnya tadi. Entitas pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email pelanggan, dan alamat pelanggan. Entitas dari transaksi yaitu memiliki atribut ID transaksi, ID karyawan, ID pelanggan, tanggal transaksi, total transaksi, dan net transaksi. Untuk entitas rincian laundry yaitu ID transaksinya itu untuk entitas rincian laundry itu ada ID transaksi, ID jenis, berat barang. Untuk entitas jenis barang itu ada nama barang, ID jenis, tarif, lama cuci, keterangan, dan berat barang. Baik, untuk ERDS dari sistem informasi jasa laundry-nya yaitu dari pelanggan melakukan transaksi, lalu diproses oleh karyawan, lalu melakukan rincian laundry dan menginformasikan jenis barang kepada pelanggan. Nah, di sini kan lalu dari pelanggan terlebih dahulu melakukan, yaitu terdapat ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, dan alamat, itu melakukan transaksi, lalu diproses oleh karyawan, dan lalu melakukan rincian laundry. Setelah rincian laundry itu menginformasikan jenis barang. Selanjutnya kita akan memetakan data yang telah tersedia ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, kita akan membuka Microsoft Access terlebih dahulu dengan tampilan sebagai berikut. Kemudian kita akan menghapus tabelnya dengan mengklik kanan, kemudian mengklik close atau tutup. Lalu tekan create.
tekan tabel design. Nah, untuk tabel yang pertama itu adalah tabel jenis barang dengan file name atau nama bidang sebagai berikut. Nama barang dengan data type short text, ID jenis dengan data type short text, kemudian tarif dengan data type currency atau mata uang. Lama cuci dengan data type short text, berat dengan data type short text, lalu yang terakhir keterangan dengan data type short text. Kita akan menentukan primary key dari data pada tabel berikut, yaitu primary key-nya adalah ID jenis. Primary key merupakan tanda pengenal pada suatu data. Primary key ini memiliki keunikan atau tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak ada barang yang memiliki ID jenis yang sama. Lalu kita akan menyimpan tabel berikut dengan mengklik kanan pada tabel, lalu mengklik simpan dengan nama jenis barang. Oke. Untuk menginput data pada tabel, kita tinggal menekan atau mengklik data view, kemudian mengisikan data satu persatu pada tabel. Berikut contoh data yang dapat kita inputkan pada tabel jenis barang. Untuk tabel selanjutnya itu tabel karyawan. Cara pembuatannya sama dengan tabel jenis barang tadi. Tabel karyawan dengan design view, field name-nya itu ID karyawan sebagai primary key dengan data type short text, kemudian nama karyawan dengan data type short text, serta nomor telepon dengan data type-nya short text. Untuk contoh data yang dapat diinputkan pada tabel karyawan yaitu sebagai berikut. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Dengan design view, ID pelanggan sebagai primary key dengan data type short text, nama pelanggan dengan data type short text atau teks singkat, alamat dengan data type short text, nomor telepon dengan data type short text, serta email dengan data type short text. Kita dapat menginputkan data sebagai berikut pada tabel pelanggan. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel rincian laundry dengan field name-nya itu ID transaksi sebagai primary key dengan data types-nya short text, kemudian ID jenis dengan data type-nya short text, dan berat barang dengan data type short text atau teks singkat. Berikut contoh yang dapat kita inputkan pada tabel rincian laundry. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel transaksi dengan field name, ID transaksi sebagai primary key dengan data type short text, notice dengan data type-nya short text, kemudian total dengan data type mata uang atau currency, kemudian tanggal dengan data types date or time, kemudian ID pelanggan dengan data type short text, kemudian ID karyawan dengan data type short text atau teks singkat. Nah, berikut contoh data yang dapat kita inputkan pada tabel transaksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang
memetakan data yang tersedia ke dalam bentuk tabel dengan Microsoft Access. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang relationship. Relationship yang akan saya buat yaitu relationship database laundry. Database laundry terdiri dari 5 tabel, yaitu tabel jenis barang, karyawan, pelanggan, rincian laundry, dan transaksi. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat relationship, langkah pertama yaitu klik database tool. Selanjutnya, klik relationship. Maka akan keluar 5 tabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu tabel karyawan, transaksi, rincian laundry, jenis barang, dan pelanggan. Nah, setiap tabel tersebut telah memiliki primary key. Misalnya, karyawan, primary key-nya itu ID karyawan, transaksi, primary key-nya ID transaksi, rincian laundry, primary key-nya yaitu ID transaksi, dan jenis barang primary key-nya itu ID jenis, dan pelanggan memiliki primary key-nya yaitu ID pelanggan, yang nantinya primary key tersebut akan dihubungkan dengan foreign key. Nah, untuk menghubungkan ID karyawan kepada foreign key pelanggan, selanjutnya, untuk menghubungkan ID karyawan dengan ID karyawan, maka langkah pertama kita itu klik ID karyawan, lalu kita hubungkan ke ID karyawan. Nah, maka akan keluar seperti ini, yaitu dengan tabel ID karyawan dan relation tabel atau query ID karyawan. Nah, lalu kita checklist enforce referentially integrity. Nah, berdasarkan tabel ini, maka tipe dari relationship ini yaitu one to many. Maka akan kita klik create. Nah, maka akan keluar relationship yaitu one to many, yaitu satu karyawan akan memiliki banyak transaksi. Selanjutnya, untuk ID transaksi akan dihubungkan dengan ID transaksi yang ada di rincian laundry. Nah, sama dengan sebelumnya, maka kita checklist enforce. Nah, di sini dapat kita lihat tipe relationship-nya itu one-to-one. Lalu kita klik create. Nah, selanjutnya yaitu ID jenis. Maka akan kita hubungkan dengan ID jenis yang ada pada tabel jenis barang. Nah, sama dengan sebelumnya, maka akan keluar tabel seperti berikut. Maka yang kita checklist yaitu enforce referential integrity. Nah, berdasarkan relationship ini, yaitu tipenya berdasarkan one to many. Lalu kita klik create, maka akan dapat dilihat bahwa satu jenis barang akan memiliki jenis laundry yang banyak. Selanjutnya, ID pelanggan yang akan dihubungkan dengan tabel pelanggan. Maka akan timbul seperti sebelumnya, kita checklist enforce, terus ada update relation field. Maka dapat kita lihat bahwa relationship tipe dari tabel pelanggan yaitu one to many, maka kita klik create. Nah, berdasarkan yang telah kita peroleh, relationship-nya yaitu seperti tampilan tersebut.
Selanjutnya, cara membuat SQL. Cara membuat SQL pada Microsoft Access, langkah-langkahnya yaitu, langkah pertama, klik Create, lalu klik Query Design, maka akan terlihat tampilan tabel seperti ini. Lalu klik Close. Selanjutnya, klik SQL untuk membuat teks SQL pada Microsoft Access. Nah, pada tampilan ini, select kita hapus dulu. Nah, untuk membuat teks pada SQL, kita akan melihat entitas-entitas dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama yaitu kita akan membuat SQL dari tabel jenis barang. Klik. Tabel jenis barang memiliki atribut nama barang dengan tipe teks, ID jenis dengan data tipe teks, tarif dengan data tipe currency, lama cuci dengan data tipe teks, berat dengan data tipe teks, keterangan dengan data tipe teks. Nah, selanjutnya, untuk membuat SQL pada Microsoft Access, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menulis create table. Penulisan create table dilakukan dengan menggunakan huruf kapital. Sebab kalau menggunakan huruf kecil itu akan membuat SQL-nya error. Nah, tabel yang akan kita buat SQL-nya pertama dulu yaitu tabel jenis barang. Lalu enter. Untuk membuat atribut dari tabel jenis barang, kita menggunakan tanda kurung dan menggunakan tanda kurung persegi untuk atributnya. Nah, dapat kita lihat atribut dari tabel jenis barang yaitu nama barang, ID jenis, tarif, lama cuci, berat, dan keterangan. Nah, lalu kita bikin pada tampilan SQL-nya atribut-atribut tersebut. Misalnya, nama barang. Nah, penulisan atribut yang melebihi satu kata harus kita kasih garis bawah. Nama barang dengan data tipe teks. Penulisan data tipe teks pada Microsoft Access itu harus menggunakan huruf kapital. Kalau tidak menggunakan huruf kapital, itu akan membuat SQL kita menjadi error. Lalu, kita lihat ukuran dari field-nya, yaitu field size, yaitu 50. Penulisan untuk ukurannya, kita buat dengan tanda kurung, 50. Setelah membuat atribut tersebut, kita kasih tanda koma. Karena kalau seandainya kita tidak memberi tanda koma, itu akan membuat SQL kita tidak berjalan atau menjadi error. Selanjutnya atributnya yaitu ID jenis. Dengan data tipe teks, dengan ukuran field-nya yaitu 50, tanda koma, enter. Selanjutnya, tarif dengan data tipe currency. Tarif dengan ukuran field-nya yaitu 5. Pada data tipe currency itu kita tidak menuliskan ukuran field-nya. Langsung kita kasih koma, enter. Lalu atribut yang selanjutnya yaitu lama cuci.
dengan data tipe teks dengan ukuran fieldnya yaitu 50. Lalu tanda koma, enter. Selanjutnya atributnya yaitu berat. Dengan data tipenya yaitu teks, ukuran fieldnya yaitu 50, lalu tanda koma, enter. Atribut yang terakhir yaitu keterangan. Dengan data tipe teks, ukuran fieldnya 50. Nah, untuk atribut yang terakhir, itu tidak kita kasih tanda koma, maka langsung kita enter dan langsung kita tutup dengan tanda kurung. Nah, setelah membuat teks atributnya pada tampilan SQL, lalu kita tekan View. Nah, maka akan keluar kata-kata seperti ini. Lalu kita save, oke. Lalu kita klik kanan pada query, lalu kita save. Nah, dapat kita bikin namanya itu query jenis barang. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar query atau SQL dari jenis barang tersebut. Kita klik. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi, itu akan sama dengan menjelaskan query dari entitas karyawan, entitas pelanggan, entitas rincian laundry, dan entitas dari transaksi. Nah, sebelumnya saya sudah membuat query dari tabel-tabel tersebut, yaitu di kanan, di send view. Nah, ini adalah query dari karyawan. Tapi kita lihat itu akan sama dengan tabel yang ada pada karyawan. Yaitu pada tabel karyawan memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon. Nah, sedangkan pada query-nya juga akan kita buat yaitu ID karyawan dengan data tipe teks yang berukuran 20. Nah, lalu kita bikin ID karyawan tersebut adalah primary key. Dan nama karyawan dengan data tipe teks dengan ukuran 20. Dan yang atribut terakhirnya itu nomor telepon dengan data tipe teks yang berukuran 20. Nah, selanjutnya query dari pelanggan. Query dari pelanggan yaitu kita tulis create table pelanggan dengan atributnya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Itu akan sama dengan yang ada pada di tabel. Nah, akan sama dengan query yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu query dari rincian laundry. Nah, query pada rincian laundry yaitu terdiri dari atribut ID transaksi dengan data tipe teks memiliki ukuran 50 yaitu primary key, dan ID jenis yang memiliki data tipe teks dengan ukuran 50. Atribut terakhirnya yaitu berat badan dengan data tipe teks 50. Itu akan sama dengan yang ada pada tabel rincian laundry. Selanjutnya, query dari transaksi. Pada tabel transaksi itu terdiri dari beberapa atribut yaitu ID transaksi dengan data tipe teks, yang mana ID transaksi itu adalah primary key-nya. Selanjutnya atributnya itu notes dengan data tipe teks dengan ukuran 50 dan total dengan data tipe currency, tanggal,
tanggal dengan data tipe date, ID pelanggan dengan data tipe text, dan ID karyawan dengan data tipe text. Nah, untuk membuat SQL dari tabel transaksi itu akan kita tulis pada query transaksi yang telah saya buat. Nah, seperti ini kira-kira query transaksi dari data tabel transaksi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang form dari tabel yang telah dibikin sebelumnya. Langkah pertama itu klik create, terus klik from wizard. Setelah tampilannya seperti ini, kita tentukan tabel yang akan kita bikin formnya. Yang pertama itu tabel jenis barang. Langkah selanjutnya, yang ada di available field dipindahkan ke kanan, ke selected field. Terus kita klik next. Untuk layout formnya, di sini saya pilih datasheet, terus klik next. Untuk nama formnya, jangan lupa kita tambah kata form jenis barang. Setelah itu klik modify, terus finish. Setelah tampilannya seperti ini, klik view, terus layout view. Seperti inilah form jenis barangnya. Untuk form yang kedua, langkahnya sama kayak langkah sebelumnya, itu klik create, terus klik from wizard, terus kita pilih tabelnya yaitu tabel karyawan, terus kita pindahkan semua yang ada di available field ke selected field, klik next. Layout formnya saya tetap memilih seperti yang sebelumnya, yaitu datasheet, terus klik next. Terus namanya ditambah kata form, itu form karyawan. Jangan lupa klik modify, terus klik finish. Setelah tampilnya seperti ini, kita akan klik lagi view dan layout view. Seperti inilah form karyawan. Untuk form yang ketiga, langkah yang sama. Tabelnya yang ketiga yaitu tabel pelanggan. Kita akan memindahkan yang semua di available ke selected field. Klik next. Layout formnya masih sama kayak sebelumnya, datasheet. Klik next. Namanya jangan lupa ditambah form pelanggan. Klik modify the form design. Finish. Kita klik lagi view, layout view. Inilah tampilan dari form pelanggan. Jadi terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan emailnya. Untuk form yang keempat, kita pilih tabel rincian laundry. Kita pindahkan semua available-nya ke selected. Kita klik next. Layout formnya masih datasheet. Klik next. Namanya jangan lupa diganti form rincian laundry. Klik modify the form design. Finish. Setelah ini kita klik lagi view. Selanjutnya layout view. Seperti inilah tampilan dari form rincian laundry. Ada ID transaksi, ID jenis, dan berat barang. Form terakhir yaitu kita pilih tabel transaksi. Kita pindahkan semua yang ada di sini ke kanan lagi. Klik next. Layoutnya masih sama seperti layout sebelumnya, datasheet. Klik next. Namanya jangan lupa diganti jadi form transaksi. Klik modify the form design, terus finish. Setelah seperti ini, kita klik lagi view, layout view. Seperti inilah form dari transaksi. Berisikan ID transaksi, note, total, tanggal, ID pelanggan, dan ID karyawan.
Sekian yang dapat saya jelaskan tentang form dari tabel yang telah kita bikin sebelumnya. Untuk pembuatan report, setelah kita membuat tabel dan form, maka untuk reportnya kita klik create, lalu klik report di wizard. Lalu kita pilih terlebih dahulu yaitu jenis barang. Kita pindahkan semua field yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu klik next. Lalu klik panah pindahkan ke sebelah kanan. Maka kuncinya primary key-nya itu nama barang. Lalu klik next. Lalu tekan selain dari nama barang, ID jenis, tarif, lama cuci, berat, lalu klik next. Lalu di sini kita bisa memilih layoutnya itu bisa step block, outline, dan orientation-nya bisa portrait atau landscape. Sini saya akan memilih block, lalu portrait. Kita tekan next. Lalu di sini kita tulis membedakannya antara tabel, form, dan report. Itu jenis barang, report. Satu. Kita tekan modify the report design. Finish. Lalu kita tekan view. Begini hasilnya. Kita save. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu sama, yaitu seperti report karyawan report, pelanggan report, rincian report, dan transaksi report. Sekian penjelasan terkait report.